Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irna Sari, NIM 1923304 dari Program Studi Manajemen Pajak. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pembukuan dan pencatatan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai arti penting pembukuan dan pencatatan. Proses pemeriksaan pajak tidak dapat dilepaskan dari proses pencatatan dan pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan dalam proses pemeriksaan pajak yang akan menjadi salah satu objek pemeriksaan pajak adalah laporan keuangan atau rekapitulasi peredaran bruto yang merupakan output dari proses pembukuan dan pencatatan itu sendiri. Selanjutnya, definisi pembukuan dan pencatatan. Pembukuan menurut pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, atau laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Kemudian ada ketentuan pokok tentang pembukuan dan pencatatan yang didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Adapun ketentuan-ketentuan pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan. Yang kedua, pihak yang wajib menyelenggarakan pencatatan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan norma penghitungan neto. Dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya yang ketiga, itikat baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya, yaitu dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan dan kegiatan usaha yang sebenarnya. Dan yang keempat, bahasa dan mata uang yang dapat digunakan dalam pembukuan dan pencatatan, yaitu menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang kelima, stelsel pembukuan. Stelsel pembukuan sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu stelsel akrual dan stelsel kas. Stelsel akrual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Sedangkan stelsel kas adalah suatu metode yang perhitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Yang keenam, perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku. Perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut dan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual ataupun sebaliknya. Selanjutnya yang ketujuh, output pembukuan dan pencatatan. Pembukuan akan diakhiri dengan proses menyusun laporan keuangan berupa neraca atau laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Dan yang kedelapan, standar pembukuan yang dipakai. Standar pembukuan yang dipakai di Indonesia terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama pernyataan standar akuntansi keuangan, dan yang kedua standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, dan yang ketiga standar akuntansi syariah, dan yang terakhir standar akuntansi pemerintahan.
Dan ketentuan pokok tentang pembukuan dan pencatatan yang terakhir yaitu penyimpanan buku, catatan, dan dokumen. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sanksi terkait pembukuan dan pencatatan. Sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak terkait pelanggaran atas ketentuan pembukuan dan pencatatan terdiri dari dua macam. Yang pertama, sanksi administratif dan yang kedua, sanksi pidana. Yang pertama, sanksi administratif, yaitu 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak dan 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau tidak dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Dan 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, sanksi pidana. Kondisi yang dapat menyebabkan wajib pajak dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 adalah yang pertama, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain. Dan yang ketiga, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik. Sekian penjelasan saya mengenai pembukuan dan pencatatan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.